Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nazara Fauzia dan kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian apa sih itu radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, radiasi gelombang elektromagnetik adalah paparan yang bersumber dari gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik yang dimaksud di sini adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan listrik dan medan magnet yang dalam arahnya Proses pembentukan gelombang elektromagnetik ini terjadi ketika medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, sehingga perubahan ini menimbulkan medan magnet, dan medan magnet ini akan berubah-ubah secara sinusoidal juga dan menimbulkan medan listrik lagi. Nah, berdasarkan spektrumnya, sinar gamma. Sinar gamma adalah radiasi elektromagnetik dengan energi tinggi yang diproduksi melalui transisi energi karena percepatan elektron. Sinar gamma bisa diperoleh melalui sumber alami seperti gas radon yang berada di luar angkasa. Dalam dunia paramedis, sinar gamma digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk mengobati kanker, tumor, dan penyakit lainnya. Radiasi sinar gamma pada dosis tinggi dalam jangka pendek dapat menimbulkan gejala yang disebut sindrom radiasi akut. Beberapa gejalanya yakni pingsan, mual, badan lemas, hingga kejang-kejang. Yang kedua ada sinar X. Sinar X adalah sinar yang dihasilkan oleh elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi saat menumbuk logam di dalam tabung katoda. Sinar X digunakan untuk mendeteksi barang bawaan tanpa harus mengeluarkan isinya, seperti yang terdapat di bandara yang dinamai dengan Security System X-ray Scanner atau X-ray bandara. Dampak negatif atau bahaya dari sinar X dapat menyebabkan kerontokan pada rambut, pingsan, mual-mual, dan luka pada tubuh. Yang ketiga ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari, dan sinar ini tidak bisa dilihat langsung oleh mata kita. Ada 3 jenis sinar ultraviolet. Yang pertama ada UVA, UVB, dan UVC. Pada kehidupan sehari-hari, sinar UV dapat meningkatkan produksi vitamin D. Hal ini dikarenakan paparan sinar UV dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh manusia. Dampak negatif dari sinar ultraviolet sendiri dapat merusak kulit kita dan juga dapat merusak kedua mata kita. Keempat adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan satu-satunya spektrum gelombang elektromagnetik yang masih bisa dijangkau oleh mata manusia. Cahaya ini dihasilkan oleh pergerakan elektron di dalam filamen panas, dan cahaya tampak memiliki rentang panjang gelombang sebesar 400-800 nanometer. Penerapan cahaya tampak dalam kehidupan kita dapat dilihat dari penggunaan laser untuk pemotongan kayu. Dampak negatif dari cahaya tampak itu dapat menyebabkan iritasi pada mata dan penuaan pada kulit. Yang kelima ada sinar inframerah. Sinar inframerah adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh getaran-getaran elektron di dalam atom. Getaran itu memiliki frekuensi 1011 Hz sampai 1015 Hz. Di kehidupan sehari-hari, sinar inframerah digunakan sebagai sumber energi bagi remote control. Dampak negatif sinar inframerah itu dapat menimbulkan rasa terbakar pada kulit dan merusak jaringan retina mata. Yang keenam, gelombang mikro.
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi yaitu di atas 3 GHz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka molekul dan atom pada benda tersebut akan bergetar sehingga muncul efek pemanasan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai penerapan dari gelombang mikro ini pada salah satu alat dapur yaitu microwave. Dampak negatif dari gelombang mikro ialah dapat menimbulkan penyakit jantung, menimbulkan karsinogen, dan juga dapat menimbulkan amnesia atau lupa ingatan. Dan yang terakhir, ketujuh, ada gelombang radio, yang mana gelombang radio adalah radiasi elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator, mengalami modulasi pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio. Penerapan gelombang ini biasanya kita jumpai ketika mendengarkan radio. Hal ini dikarenakan gelombang radio dapat mentransmisikan sinyal dari jarak yang sangat jauh. Salah satu dampak buruk yang bisa terjadi akibat pancaran frekuensi radio yang intensitasnya tinggi itu dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan tubuh. Nah, itu tadi penjelasan mengenai radiasi gelombang elektromagnetik dan juga apa saja jenis-jenis dari radiasi tersebut. Untuk itu, mungkin sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Satu lagi ada quotes dari idol favorit saya yaitu Wang Susi, yang mana dia mengatakan bahwa hidup itu sebenarnya sangat sederhana. Kamu atau kita tidak harus membuatnya sangat rumit. Nah, sekian lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.